saudara, kita beribadah bersama. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik. Dan hari-hari ini kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai hidup kita. Dan percayalah bahwa Tuhan Yesus Tuhan yang luar biasa, yang selalu menyertai hidup kita. Amin. Nah, mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami datang di hadapan-Mu berterima kasih. Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami ya Tuhan. Engkau selalu sayang dengan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk keajaiban-Mu yang luar biasa yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Tuhan, kami memulai ibadah kami pada hari ini Tuhan. Berbicara buat setiap kami Tuhan. Lawat setiap kami ya Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan, biar pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu Tuhan, itu berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Manis Kau dengar ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mulai ibadah online kami ini Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Kasih salam suami, istri, anak-anak kita yang berkumpul bersama-sama. Kita mau katakan apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah timbul dalam hati kita, tidak pernah kita dengar, Tuhan sediakan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Haleluya. Amin. Sukacita kita pada Tuhan. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga,
sangat percaya Tuhan kita Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Amin. Dia sanggup, dan Dia sanggup untuk setiap kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Berbicara buat setiap kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa Allah yang sanggup bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku, semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan, Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku, seluruh kehidupanku. Aku percaya,
bagi setiap kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sembah Engkau, Tuhan. Kami puji Engkau, Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau, ya Tuhan. Engkau dahsyat, Tuhan. Terpujilah namamu, Tuhan. Engkau sampai selama-lamanya, Tuhan. Kami siapkan hati kami, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Berbicara bagi setiap kami, ya Bapa. Kami siap, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Shalom. Salam berjumpa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kita pada hari yang indah ini? Saya percaya kabar bahagia, kabar sukacita, kabar yang luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan umat pilihannya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di bulan yang baru kita ada tema yang baru dalam pemberitaan firman. Dan tema itu adalah Building Strong Family in Christ. Membangun keluarga di dalam Kristus menjadi keluarga yang kuat. Sepanjang 2 bulan kita akan mempelajari tema ini. Dan saya yakin Bapak Ibu akan diberkati untuk kita bertumbuh di dalam anugerah Tuhan Yesus mengiring dan mengikut Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, saya sangat tertarik dengan sebuah judul buku seperti yang kita dapat lihat ini, yaitu I Believe But I Have Question. Judul buku ini sangat menarik. Antara spiritual dan intelektual bagi banyak orang adalah sesuatu yang tidak bisa disamakan, tidak bisa dicari titik temunya. Tetapi dalam justru buku ini, antara spiritual dan intelektual, dua-duanya sedang dipadukan dengan pertanyaan ini. I believe, but I have question. Aku percaya kepada Tuhan, hal spiritual, tapi aku punya pertanyaan, hal intelektual. Dan kita dapat melihat ketika penulisnya sedang membuka kehidupan yang nyata mengikut Kristus. Di mana saat kita percaya kepada Tuhan, ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Bahkan seringkali mungkin pertanyaan itu sampai hari ini belum ditemukan jawabannya. Bukan tidak ada, tapi belum ditemukan jawabannya. Hal itu pula lah yang mungkin dapat kita melihat dari berbagai karangan-karangan buku Philip Yancey. Salah satunya adalah dia berkata seperti ini, Where is God when it hurts? Di manakah Tuhan berada jika ada sebuah penderitaan? Bahkan penderitaan itu di mana-mana ada, tetapi di manakah andil Tuhan di dalamnya? Itu pertanyaan banyak orang. Banyak sekarang kita menghadapi efek daripada virus corona ini. Lalu tidak sedikit orang bertanya, di manakah Tuhan? Sedang banyak orang sedang terkapar, sedang menderita oleh karena keadaan ini. Tapi saya percaya, di awal kalimat tadi di judul buku itu berkata, I believe, aku percaya, but I have question. Kalau kita melihat di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kalau kita melihat bahagian cerita ini, maka saat Ibu Yesus berkata, mereka kehabisan anggur. Saya melihat ada 3 bagian di dalam kalimat ini. Yang pertama, sebuah pemberitahuan. Dan yang kedua, sebuah permintaan. Berharap Yesus do something, bikin sesuatu. Buat apakah? Karena mereka sedang kehabisan anggur. Lalu yang ketiga, saya melihat justru ini adalah sebuah pertanyaan. Pertanyaan tentang Yesus, kapan engkau bertindak? Buat sesuatu supaya pesta ini jangan menjadi kacau. Supaya pesta ini tidak menjadi bubar. Tetapi buatlah sesuatu. Karena ayat yang keempat, Yesus menjawab dengan agakan bahwa benar Yesus sungguh sedang bertanya apa yang Yesus mau lakukan. Ayat yang keempat dikatakan, kata Yesus kepadanya,
mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Saatku belum tiba. Di kalimat itu, Yesus sedang menjawab pertanyaan Ibu Maria tadi. Bahwa sekalipun mereka sedang kehabisan anggur, tapi belum waktunya Yesus mengadakan mujizat. Sekalipun mereka sedang ada dalam kepanikan karena anggur sudah habis, tapi Yesus berkata, waktuku belum tiba. Benarlah Bapak Ibu, tidak semua pertanyaan dalam hidup ini akan langsung cepat kita dapatkan jawaban. Tidak semua persoalan-persoalan dalam hidup ini dengan serta-merta instan kita dapat jawaban. Di waktunya Tuhan, Dia berdaulat. Dan kita umat manusia adalah hanya akan berkata, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Anggur untuk sebuah perjamuan adalah sesuatu yang sangat penting. Di dalam budaya orang-orang Yahudi, minuman ini adalah minuman yang wajib. Wajib ada dalam pesta perkawinan. Bukan untuk memabukkan tujuannya, tetapi anggur adalah sebuah tanda sukacita, tanda kegembiraan. Apalagi di pesta perkawinan ini, seorang dapat menantu, seorang dapat besan, calon mertua, atau keluarga baru. Siapa yang tidak bergembira? Dan orang Yahudi menandai perkawinan itu adalah dengan minum anggur. Dan kalau orang Yahudi menurut sejarahnya kalau bikin pesta, itu tidak hanya satu hari, tapi berhari-hari. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, ketika ada informasi anggur air minuman ini sudah habis, maka terjadi pasti kepanikan yang begitu luar biasa. Bahkan dapat saya katakan kepada Bapak Ibu, sesungguhnya saya pernah pergi ke Israel. Kana adalah tempat pengirikan anggur yang begitu luar biasa. Dan anggur di kota Kana sangat terkenal kemana-mana. Tetapi aneh, kenapa justru di kota Kana ini terjadi kehabisan anggur? Sesuatu yang tidak masuk akal. Tetapi yang menarik yang saya ingin katakan Bapak Ibu, kita tidak sedang membahas situasi itu. Hanya kita mendeskripsikan keadaan yang begitu luar biasa itu. Mustahil menurut akal manusia. Di kota Kana penghasil anggur justru kehabisan anggur. Orang Yahudi bikin pesta air adalah anggur adalah sebuah minuman yang wajib, tapi justru mereka kehabisannya. Tetapi apa yang menarik? Tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Justru di tengah-tengah keadaan itu, saya yakin mujizat Tuhan mau dinyatakan. Mujizat Tuhan mau dibuktikan. Dan benar Bapak Ibu, di akhir cerita itu amat menarik. Dari air pembasuhan yang biasa dipakai orang-orang Yahudi sebelum memasuki sebuah rumah, Yesus mengadakan mujizat yang luar biasa. Bayangkan, bukan saja tawar, tapi kotor, tidak berarti sama sekali. Mujizat yang hebat Bapak Ibu. Dari itu semua, Tuhan mengadakan air yang biasa itu menjadi anggur yang manis. Bahkan kesaksian bagi para undangan yang datang bahwa anggur yang terjadi yang disediakan di akhir pesta itu adalah anggur yang terbaik yang belum pernah mereka minum sebelumnya di pesta itu. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan ini adalah mujizat pertama yang Yesus lakukan. Dan saya mau katakan Bapak Ibu, sungguh Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Sungguh Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, yang dapat mengadakan dari sesuatu yang tidak berarti menjadi berarti, dari sesuatu yang tidak berguna menjadi berguna, dari sebuah kepanikan, kegelisahan oleh karena kehabisan anggur. Tuhan akhirnya menyelamatkan pesta itu, dan pesta itu pun berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Nah, hari yang indah ini saya ingin mengawali perjumpaan kita dengan tema ini dengan satu subtema yang sangat baik, yaitu adalah mujizat Tuhan dalam keluarga. Apakah mujizat Tuhan di dalam keluarga? Tentu banyak. Tetapi yang ingin saya mau bawa kita adalah bagaimana mujizat ini bisa hadir di dalam keluarga ini.
Bagaimana bisa hadir? Saya sudah sampaikan tadi beberapa hal yang memungkinkan tidak akan pasti bisa terjadi. Air pembasuhan akan menjadi anggur yang manis. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari Bapak Ibu. Dari 3 ini, biarlah ini menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kita dalam menjalani rumah tangga. Yang pertama adalah, mujizat ini terjadi adalah karena Yesus diundang dalam pesta itu. Di dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 2 dikatakan pada hari ketika ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Kalau kita meneliti dan kita kritisi ayat ini, mungkin muncul pertanyaan, siapa yang undang Yesus? Tetapi bagi saya sederhana. Itu bukan satu urusan yang penting dan terpenting dalam kisah ini. Tetapi yang jelas Yesus hadir dan ayat ini berkata, dia diundang. Bisa saja oleh siapapun. Tetapi saya tahu ketika Yesus hadir di sana, minimal pemilik pesta pun tahu Yesus ada di sana. Dan jangan-jangan justru yang punya pesta lah, pihak keluarga lah yang mengundang Yesus. Dan benar Bapak Ibu, kehadiran Yesus di sana menjadi kunci bagaimana air berubah menjadi anggur yang manis. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pertanyaan yang muncul kembali, mengapa kita harus mengundang Yesus dalam keluarga kita? Mengapa kita tidak undang yang lain? Ataupun mungkin pribadi yang lain? Jawaban saya ada 3 untuk pertanyaan ini. Yang pertama adalah kita mengundang Yesus karena kita sadar semua dari Dia, semua oleh Dia, dan semua untuk Dia. Termasuk ketika kita berkeluarga, semua dari Dia, semua oleh Dia, semua untuk Dia. Dan saat kita mengundang Yesus adalah satu bentuk pengakuan. Tidak ada disebut keluarga kalau tidak campur tangan Tuhan. Cinta betul datang dari pandangan pertama. Mungkin iya. Tetapi kalau bukan Tuhan yang menyatakan cinta itu. Kalau Tuhan bukan Tuhan yang membuat rasa cinta itu muncul. Saya yakin tidak ada istilah falling in love. Orang jatuh cinta. Karena tentu ada unsur cinta yang Tuhan tumbuhkan di hati manusia itu. Sehingga apa yang terjadi? Sekalipun mungkin berbeda dalam banyak hal. Dalam perbedaan itu ternyata dibawa dalam perkawinan. Saya yakin Bapak Ibu, ada campur tangan Tuhan yang indah di dalamnya. Sehingga tidak lagi melihat perbedaan itu. Tapi cinta itulah yang menjadi penyatu antara 2 sejoli itu. Semua dari Dia. Semua oleh Dia. Semua untuk Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bahkan kalau kita punya anak pun, itu bukan hanya sebatas hanya perkara biologis. Tetapi saya yakin anak-anak kita itu adalah keturunan ilahi. Yang Tuhan lahirkan ke dunia ini melalui rahim ibunya. Dan saya yakin itu adalah juga campur tangan Tuhan. Yang semua dari Dia, semua oleh Dia, semua untuk Dia, kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang kedua alasan saya, mengapa harus Yesus diundang di dalam rumah tangga? Yang kedua adalah karena kita membutuhkan pertolongan. Rumah tangga atau keluarga adalah tempat yang sangat rawan dengan permasalahan dan konflik. Mengapa tidak? Karena keluarga itu terdiri dari berbagai-bagai karakter.
Dan seringkali perbedaan karakter itu menghasilkan gesekan yang akhirnya berujung pada konflik. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika kita undang Yesus di dalam keluarga rumah tangga kita, maka saya yakin tidak ada satu masalah pun yang tidak dapat diatasi sejauh kita bisa bersama-sama mengandalkan Yesus yang kita undang di dalam rumah tangga kita. Buktinya di sini Bapak Ibu. Ada masalah itu yang dihasilkan oleh pihak keluarga itu. Tapi ada juga masalah yang tidak diharapkan tapi akhirnya muncul seperti kehabisan anggur ini. Mereka sangat tidak mengharapkan itu. Mereka tahu, mereka buat persiapan, dan tentu kalau orang bikin pesta pernikahan atau perkawinan, tentu sudah ada panitianya. Artinya adalah sudah direncanakan dengan baik. Semua hal, baik acara, makanan, dan tamu yang diundang. Tetapi ini saya sebut dengan masalah yang tidak diharapkan. Nah Bapak Ibu, ada berbagai banyak masalah di dalam rumah tangga. Tetapi saya mau katakan, ketika kita undang Yesus dalam rumah tangga kita, maka saya yakin selalu ada pertolongan bagi setiap mereka yang mengharapkannya. Dan saya yakin Tuhan akan campur tangan ketika kita berkata, Tuhan tolong rumah tanggaku. Tuhan akan ambil alih ketika kita berkata, Tuhan, aku perlukan pertolongan darimu. Dan Yesus adalah Tuhan yang murah hati, yang siap menolong setiap kehidupan kita. Di khotbah ini saya mau menantang Bapak Ibu. Apa pergumulan permasalahan yang sedang engkau alami? Yang hari-hari ini engkau sedang ada di dalam jalan putus asa. Keadaan yang sangat-sangat stres dan hampir mau depresi. Kuatkan imanmu. Kalau Tuhan bisa hadir di pernikahan, perkawinan di Kana, menjadikan air tawar menjadi anggur yang manis. Saya yakin Bapak Ibu, ada hal-hal yang tawar mungkin di dalam rumah tangga kita masing-masing. Yesus yang sama, Yesus yang sanggup untuk mengadakan perkara yang ajaib luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga saya dapat katakan Bapak Ibu, mengapa Yesus harus diundang dalam rumah tangga atau keluarga? Yang ketiga adalah berkat datangnya dari Tuhan. Berkat datangnya dari Tuhan. Kalau kita melihat dalam Kejadian 1 ayat 28, ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Allah memberkati mereka, kata ayat itu. Berarti Bapak Ibu, kehadiran Yesus di dalam keluarga, Dia ingin memberkati rumah tangga itu. Dan berani saya mau katakan Bapak Ibu, justru kehadiran dukun, kehadiran kuasa kegelapan, kehadiran orang-orang jahat akan menghancurkan rumah tangga kita. Kehadiran Yesuslah yang akan mau memberkati rumah tangga itu. Sehingga saya yakin janji pernikahan kita itu bukan hanya di kertas, yang setia sampai hanya kematian yang memisahkannya. Tetapi janji itu menjadi janji yang kita tanam di hati kita. Dan kita janji kepada Tuhan. Dan berkata, di dalam nama Yesus, kita akan menjadi pasangan yang setia. Karena Tuhan sangat membenci dengan perceraian. Bapak Ibu, Tuhan mau memberkati rumah tangga kita. Ambillah langkah seperti yang diadakan oleh mereka yang membuat pesta di Kana ini. Mari undang Yesus. Undang Dia dalam hidupmu. Undang Dia dalam keluargamu. Undang Dia di dalam usahamu. Kita akan lihat perkara ajaib luar biasa itu terjadi dan menjadi bagian setiap hidup kita. Poin saya yang kedua di hari yang indah ini adalah bahwa Ibu Yesus memberikan teladan.
Di dalam Yohanes 2 ayat 3 dikatakan ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Yang kedua yang saya dapat katakan Bapak Ibu, bahwa Ibu Yesus datang kepada Yesus. Yang pertama tadi mengundang Yesus. Yang kedua adalah datang kepada Yesus. Ini satu bentuk kelengkapan. Bukan saja kita undang Yesus, kita suruh hadir, duduk di sana, tapi tidak kita buat satu relationship, satu perhubungan, satu fellowship, tapi mari kita datang kepadanya. Dan Ibu Yesus datang kepada Yesus, menceritakan keadaan yang ada. Dan benar Bapak Ibu, Dia Tuhan adalah Tuhan yang peduli. Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia peduli, Dia mau campur tangan, Dia mau tolong kita untuk kita mengalami mujizat yang datang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di keadaan virus COVID-19, kita mengalami banyak duka. Ada banyak orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita kenal, orang-orang besar, yang mereka meninggal oleh karena keadaan ini. Tetapi ada sesuatu yang menarik. Dalam 2 hari ini saya melihat ada orang-orang yang luput dari bencana ini. Dan akhir-akhir ini mereka bersaksi di sosial media bagaimana pertolongan Tuhan yang ajaib. Saya dapat melihat ada seorang Kapten Rico yang dia bersaksi di tengah keadaan virus yang begitu luar biasa. Sudah tidak ada lagi pertolongan. Mereka diisolasi di ruang yang hanya mereka dengan pihak medis. Jauh dari keluarga. Keadaan yang sangat-sangat menyakitkan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Kapten Rico bersaksi, di saat itulah dia datang kepada Tuhan. Dia berseru memanggil nama Tuhan. Dan Tuhan yang baik itu menolongnya, sehingga dia terluput, dan dia pulih, dia sehat, dia sembuh dari virus COVID-19. Ada juga seorang hamba Tuhan, namanya adalah Pendeta Roni Daud Simeon. Seorang pemuji Tuhan yang begitu luar biasa dipakai Tuhan. Dia pun mengalami positif virus COVID-19. Dan dia harus mengalami seperti yang dikatakan dalam kesaksiannya, yaitu pengalaman Mazmur 23. Berada di lembah kekelaman, di bawah bayang-bayang maut. Dalam kesaksiannya dia berkata, kalau sudah orang kena virus, mau harta apapun sudah tidak ada gunanya. Mau kepopuleran pun sudah tidak ada artinya. Mau semua hal impian, ambisi sudah tidak ada artinya. Dan dia berada juga seorang diri di ruang isolasi itu. Apa yang dibuat oleh hamba Tuhan ini? Dia hanya datang kepada Yesus. Dia berseru memanggil nama Yesus. Dan melalui sosial media dia bersaksi bagaimana Tuhan itu amat luar biasa. Dia menghiburnya, menguatkannya, bahkan menyembuhkannya. Kedua orang ini keluar dari rumah sakit, sudah dinyatakan sembuh dari virus COVID-19. Dan menarik, istri daripada Pendeta Roni Daud Simeon di dalam sosial media itu pun bersaksi bagaimana dia berdoa untuk suaminya. Berdoa, dan berdoa. Dia teringat kisah tentang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun itu. Yang datang merendahkan diri dengan satu iman, tekad, sekalipun 12 tahun sakit pendarahan. Apa yang dimilikinya sudah dihabiskan,
tetapi dia tidak pernah kunjung sembuh. Kepada siapa dia pergi minta pertolongan, tapi keadaannya semakin memburuk. Menarik Bapak Ibu. Wanita itu datang pada Yesus. Sama halnya seperti istri hamba Tuhan itu. Dia datang kepada Yesus. Tuhan menyembuhkan, Tuhan menolong. Juga ibu ini mengutip kisah Bartimeus yang buta itu. Akhirnya disembuhkan Tuhan. Oleh karena Bartimeus datang kepada Yesus berseru, Yesus anak Daud, belas kasihan akan aku. Lihat kehidupan yang berubah ketika datang kepada Yesus. Apa yang perlu kita harus buat hari ini? Apapun keadaanmu, dimanapun engkau sedang berada, datanglah kepada Yesus. Dia Tuhan yang siap menolong. Dia peduli akan hidupmu. Mungkin engkau sedang ada di lembah kekelaman, di bawah bayang-bayang maut. Datanglah pada Yesus. Yesus berkata dalam firman-Nya, "Akulah kebangkitan dan hidup." Kita percaya Dia Tuhan yang ajaib. Dia Tuhan yang berkuasa. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, ikut perintah Yesus. Bagaimana kita dapat mengalami mujizat dalam rumah tangga? Bukan saja mengundang Yesus, bukan hanya datang kepada Yesus, tetapi yang ketiga adalah ikut perintah Yesus. Kita meneladani pelayan-pelayan ini dalam ayat 6 dan 7. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ada satu risiko yang sangat besar yang harus diterima pelayan-pelayan ini. Seandainya air itu tetap air yang sama, air pembasuhan. Tetapi yang menarik Bapak Ibu, mujizat ini terjadi. Air berubah menjadi anggur yang manis. Adalah karena ketaatan, hati yang setia mau ikut apa yang Yesus katakan. Dan disinilah rahasianya Bapak Ibu. Air itu berubah menjadi anggur yang manis. Perintah Tuhan adalah perintah kehidupan. Firman Tuhan adalah perintah kehidupan. Ketika kita mengikut perintah itu, saya yakin kita akan mengalami mujizat yang luar biasa dalam hidup kita. Adalah sia-sia kita mengenal Tuhan yang luar biasa, tapi kita tidak percaya mujizatnya. Kalau engkau percaya mujizatnya, syaratnya adalah taatilah perintahnya. Engkau akan lihat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sama dengan para murid di dalam kitab Lukas 5. Sepanjang malam mereka bekerja keras menangkap ikan, tapi tidak dapat apa-apa. Namun saat Yesus menyuruh mereka menebarkan jala itu, awalnya terjadi perdebatan. Karena mereka telah sepanjang malam dan mereka pun orang-orang yang biasa hidup sebagai nelayan. Mereka sangat tahu tentang keadaan laut dan keadaan ikan. Tetapi ada ayat yang menarik yang mau saya bagikan buat Bapak Ibu. Ayat itu bilang begini, "Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Akhirnya jala itu penuh dengan ikan. Mereka tangkap ikan begitu banyak, sampai mengundang perahu yang lain datang. Dan itu perkara yang ajaib, luar biasa. Dengan kalimat itu, "Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, ikutlah perintahnya. Engkau akan melihat mujizat Tuhan yang luar biasa." Rumah tangga kita menjadi kuat.
oleh karena hadirnya Kristus dalam rumah tangga kita. Undang dia datang, datanglah kepadanya, dan ikutlah perintahnya. Saya percaya mujizat yang luar biasa menjadi bagian kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang kami sudah dengarkan. Khotbah ini adalah khotbah yang tajam buat setiap rumah tangga kami. Untuk kami dapat melihat hal yang baru, hal yang indah, hal-hal yang luar biasa terjadi dalam rumah tangga kami. Kami harus belajar dari kisah ini. Bagaimana Yesus diundang dalam perkawinan itu. Hari ini Tuhan, kami buka hati kami seluas-luasnya. Masuklah dalam setiap kehidupan kami. Dalam kehidupan rumah tangga kami. Kami rindu rumah tangga kami dipulihkan. Kami rindu rumah tangga kami mengalami mujizat. Kami rindu rumah tangga kami mengalami berkat-berkat Tuhan. Dan hanya datang daripadamu lah berkat itu. Karena semua daripadamu, olehmu dan untukmu ya Tuhan. Dan kami bersyukur untuk undangan firman-Mu. Mujizat hanya akan terjadi ketika kami ikut perintah Tuhan. Lembutkan hati kami, sadarkan kami. Pertolongan masih ada bagi mereka yang ikut perintah Tuhan. Hari ini Tuhan, kami ikut perintah-Mu. Kami berjanji biarlah rumah tangga kami berpihak kepada kebenaran Tuhan. Kami percaya ada berkat jasmani, berkat rohani menjadi bagian rumah tangga kami saat kami mengikut Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Di atas segala pemberontakan kami hidup yang jauh dari Tuhan. Kuduskan kami. Supaya kami kembali kepada Engkau. Maka kami yakin tidak ada satu perkara yang mustahil yang tidak sanggup Tuhan kerjakan. Tidak ada hal yang lebih susah yang Tuhan tidak bisa pulihkan. Apapun keadaan rumah tangga kami, di dalam nama Yesus. Hati bapak-bapak akan berbalik kepada anak-anak. Hati anak-anak akan berbalik kepada ayahnya. Sehingga kami yakin di rumah tangga kami ada damai dan sejahtera. Sehingga kami berkata, keluargaku adalah sorgaku. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang kami sudah dengarkan. Hamba-Mu telah berhenti berfirman, menyampaikan apa yang Kau pesankan. Tapi kami yakin gema firman-Mu akan terus berkumandang dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Bersama kita katakan, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, minggu pertama setiap bulan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Dan melalui pelayanan online ini, kita akan mengadakan perjamuan kudus bersama. Mari Bapak Ibu siapkan roti, siapkan cawan Anda, untuk kita bisa sama-sama seperjamuan dengan Tuhan. Karena perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan, di mana melalui perjamuan kudus kita mengingati kembali akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa, mati bagi setiap dosa pelanggaran kita. Dan melalui perjamuan ini kita mengingat kematiannya yang dikerjakan supaya kita menjadi hidup di dalamnya. Mari siapkan roti pada tangan kanan kita. Angkatkan ke atas. Tuhan, kami bersyukur untuk roti perjamuan kudus ini. Kuduskan kami supaya kami layak seperjamuan dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu, angkatkan roti ke atas. Dengarkan firman, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, bukankah roti yang kita ucapkan syukur atasnya adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam sikap doa, mari kita angkatkan cawan ke atas. Mari kita dengarkan firman dan kita minum bersama-sama. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan yang kita ucapkan syukur atasnya adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Katakan amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita buka suara kita, naikkan syukur kita. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kau baik Tuhan, Kau mati bagi kami. Bahkan melalui penderitaan-Mu, Tuhan, kami mengalami hidup yang kekal di dalam Engkau. Biar komitmen kami semakin hari dibaharui, setia dan setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan ini. Terima kasih untuk kasih-Mu yang rela mati bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terpuji, termulia nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Semua kita yang diberkati Tuhan percaya bersama katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom semuanya, selamat siang. Terima kasih untuk saudara yang setia, yang selalu mengikuti ibadah online kami yang tiap hari Minggu. Saya yakin dan percaya Tuhan izinkan ini semua terjadi, supaya kita lebih bisa dekat kepada Tuhan dan selalu mendengar firman Tuhan, karena Tuhan izinkan semua ini terjadi. Dan saya yakin dan percaya Tuhan punya jalan dan tidak lama lagi kita akan bisa berkumpul dalam gereja kita masing-masing. Ini sebuah juga karena anugerah dan Tuhan yang selalu beserta dengan kita selamanya. Dan ada pengumuman untuk mingguan acara gereja kita. Kita ada persekutuan doa tiap hari Rabu jam 7.30 malam. Dan tiap hari Jumat kita ada komsel jam 7.30 PM as well. Ini semua akan kita lakukan online dan Zoom. Saya sarankan agar kita semua bisa ikut dalam persekutuan doa ini dan komsel. Sebab dalam acara ini kita bisa saling mendoakan untuk satu dengan yang lainnya dan memperkuat hubungan kita dengan Tuhan juga. Karena Tuhan ingin kita selalu dekat dengannya. Dan bagi mereka yang sudah memberikan perpuluhan dan persembahan pada Tuhan, saya atas nama Narwasu mengucapkan banyak terima kasih untuk ini semuanya. Bagi kalian yang ingin memberikan persepuluhan dan persembahan pada Tuhan kita yang baik pada kita, kita akan tampilkan account kita dan kalian bisa masukkan ke dalam tabungan ini. Terima kasih atas ini semuanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk semuanya yang Tuhan berikan pada kita yang tiada habis-habisnya. Ya Tuhan, walaupun dalam keadaan coronavirus ini, kami yakin Tuhan izinkan ini semua terjadi supaya kita bisa lebih dekat kepada Tuhan. Dan juga kita bisa selalu bertopang dan ingat pada firman Tuhan. Karena Tuhan itulah gembala kita yang baik, yang selalu mencukupi segala kebutuhan kita semuanya. Bagi mereka yang belum bisa memberi, Tuhan akan buka jalan untuk mereka. Bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan akan berikan pekerjaan yang terbaik untuk mereka. Kami tahu kini semua kita dalam keadaan susah, tapi kita punya Tuhan yang punya firman. Dan kita percaya Tuhan akan berikan yang terbaik pada waktunya.
Karena janji Tuhan tidak pernah. Dan Tuhan selalu akan penuhi segala janji Tuhan bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Mudah-mudahan apa yang kita berikan pada Tuhan, nama Tuhan selalu akan ditinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa mengucap syukur. Terima kasih. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Biarlah berkat Tuhan yang baru ada pada kita di bulan yang baru, bulan Mei 2020 ini. Mari angkatkan wajahmu kepada Tuhan, kedangkan tanganmu. Terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pengurapan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai keluar masuk hidupmu. Mulai hari ini, besok kekal, sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus. Mari kita nyanyi lagu kemenangan kita. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang